Conference. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dari Kemenparekraf. Selamat siang panel. Siang Mas. Ada Pak Nyoman Adiarna, Direktur Ekonomi Digital dari Kominfo. Selamat siang Pak Nyoman. Yang Pak Luat. Lalu ada Mas Cipto Adiguno, Presiden Asosiasi Game Indonesia, Presiden yang nggak dipilih oleh rakyat. Oke, dan juga ada Kakak Riris Manurung, Founder Game Changer Studio. Oke, hari ini kita ingin bertanya sedikit. Sebelum nanti saya sampaikan kepada teman-teman media, saya ingin bertanya sedikit ke beberapa pertanyaan kepada Bapak narasumber di sini. Mungkin pertama ke Pak Nil dulu. Pak Nil, bagaimana melihat bagaimana pemerintah sebenarnya melihat masa depan industri game di Indonesia ke depannya seperti itu? Seperti apa opportunity kesempatannya? Baik, makasih Bang Luat. Jadi kalau kita bicara game Indonesia, tahun lalu ya, tahun lalu itu hampir 2 miliar dolar atau sekitar hampir 30 triliun. Dari segitu besar, mungkin bagian dari lokal masih sangat kecil. Nah, kalau kita melihat itu bukan suatu problem, tapi harus menjadi peluang buat teman-teman sekalian, terutama game dev Indonesia untuk mengambil ceruk pasar yang tadi ya. Artinya itu adalah opportunity 30 triliun, kesempatan 30 triliun yang perlu direbut untuk kita. Nah, dan ini juga ternyata sudah diwujudkan. Saya boleh laporan di sini juga pada awal tahun ini juga sudah sampai ke sidang kabinet dan oleh Presiden diperintahkan kita ini untuk mengembangkan ekosistem industri game lokal dan diminta Parekraf bekerja sama dengan seluruh kementerian terkait, Kominfo, Kemenkomarves, termasuk juga Bank Indonesia, OJK, kemudian juga BUMN, Kementerian Dikbudristek dan semuanya ya yang terkait untuk membangun ekosistem industri game lokal. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu dekat perpresnya bisa segera jadi dan segera terbit, dan dari situ bisa menjadi dasar buat kita tadi merebut pangsa pasar yang sedemikian besar. Bukan hanya dalam negeri, waktu itu juga dipesankan juga untuk mulai meningkatkan ekspor yang tentunya jauh lebih besar lagi ya. Industri game ini ternyata merupakan salah satu yang market size-nya luar biasa besar. Apalagi sekarang juga sudah banyak ya turunannya, nanti industri game ini turunannya juga banyak atau multiplier effect-nya juga sudah banyak, bukan hanya untuk gamenya itu sendiri tapi juga basisnya adalah IP jadi ya, karena kalau IP itu bisa kemana-mana, bisa ke merchandise-nya, bisa fashion design, kemudian film bahkan. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin sudah ada beberapa game, ini boleh cerita sedikit ya, ini karena ini kalau menurut saya salah satu peluang yang mungkin selama ini belum pernah terpikirkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang di bioskop Indonesia kan salah satu box office-nya adalah Pamali. Pamali itu film horor itu base-nya adalah game sebetulnya. Game Pamali. Jadi ini artinya sudah mulai kelihatan bahwa yang namanya IP base termasuk game di sini bisa menjadi pendorong untuk subsektor lain dan bisa mendorong untuk pengembangan ekonomi nasional secara keseluruhan. Itu Mas Lot. Terima kasih Pak Nil. Mungkin Pak Nyoman, tadi di presentasi Bapak pertama tadi bicara ternyata sebegitu besarnya ada 200 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, bagaimana mengoptimalisasi ini dari arah sisi kebijakan pemerintah dan juga perkembangan infrastruktur untuk menumbuhkan tadi industri game tadi? Bagaimana membawa ini menjadi relate, Pak? Baik, terima kasih Pak Luat. Selamat siang teman-teman media. Ya, tadi di paparan saya sampaikan bahwa pengguna internet kita sudah 200 juta ya, mendekati dari jumlah populasi Indonesia. Ya. Dan dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya Kementerian Kominfo ya sudah terlibat banyak dalam program dalam memperluas ya pembangunan infrastruktur digital di Indonesia ini. Ya, kita punya program pembangunan infrastruktur ya, termasuk untuk daerah-daerah 3T. Jadi tujuannya sebenarnya adalah supaya ya
yang bisa memanfaatkan infrastruktur digital ini bukan hanya orang-orang di kota besar di Pulau Jawa atau sebagian besar wilayah Indonesia Barat saja ya, tetapi juga bisa merata sampai ke Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, termasuk daerah-daerah yang sangat tertinggal. Dan kita berharap ya, dengan infrastruktur ya digital ya, internet yang merata, maka akan lahir ya banyak game-game developer bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi sampai di daerah-daerah lain ya, di tier 2 atau tier 3 ya, di kota-kota di Indonesia di bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Itu yang pertama. Kemudian juga yang bisa, yang menggunakan, yang manfaatkan game tadi juga lebih merata ya, bukan lagi fokus kepada di kota-kota besar. Dan pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk game saja ya, untuk hal yang lain ya. Jadi kita juga ingin mendorong nantinya masyarakat juga bisa memanfaatkan ruang digitalnya secara produktif ya untuk keperluan apapun ya. Dan itu yang sekarang menjadi prioritas pemerintah. Mungkin itu Pak Luat yang bisa saya sampaikan. Baik, menyambung terhadap itu, pelaksanaan EGDX Business dan Konfres atau seluruh program EGDX sendiri Pak, apa KPI yang paling diharapkan dari penyelenggaraan EGDX sendiri dari sisi pemerintah Pak? Dari sisi pemerintah tentu saja KPI-nya adalah sesuai dengan sesuai dengan goals dari IGDX itu sendiri. Berapa banyak game developer kita ini bisa naik ya kelasnya ya. Pertama dari skala bisnisnya, skala investasinya, dan juga dari keterampilan teknisnya juga makin naik ya. Dan kita berharap memang acara ini bisa dilakukan terus-menerus. Kemudian KPI yang berikutnya adalah berapa banyak kerjasama bisnis yang bisa dicapai ya. Saya dengar tahun lalu kita mencapai 1,3 juta US dollar ya kerjasama bisnis dari kegiatan IGDX tahun lalu. Moga-moga tahun ini bisa naik dan di masa yang akan datang juga bisa terus naik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Mas Cipto nih tadi sudah disampaikan panel ada rencana strategis pemerintah Pak Nyoman sudah menyampaikan ada program kebijakan dan juga apa yang telah dilakukan pemerintah terkait infrastruktur. Nah, dari sisi pelaku industri, bagaimana para pelaku industri Indonesia melihat arah kebijakan pemerintah? Apakah sudah bisa membantu pertumbuhan sampai sejauh ini? Ya, kalau arah kebijakan pemerintah dilihat dari teman-teman kita di industri game, melihat saat ini pemerintah sangat suportif ya terhadap industri game. Dari program-programnya, dari inisiatifnya seperti dengan EGDX. Sebelum EGDX ini, approach kita adalah ngirimin teman-teman ke luar negeri untuk ada business deals di luar. Tapi kan naturally tidak semuanya bisa kita kirim keluar ya, terkait dengan budget, terkait dengan waktu. Sehingga IGDX ini sekarang sangat akomodatif bagi teman-teman yang di dalam negeri untuk bisa datang. Dan seperti kemarin dilihat di bisnis area di sebelah sana atau hari ini juga banyak sekali yang dapat partner baru atau calon partner baru dan meetingnya sangat penuh gitu. Itu kalau dari program-programnya. Sementara kalau dari regulasi atau dari kebijakan, salah satunya misalnya pembentukan adanya regulasi tentang game rating system di Indonesia. Kalau dulu kita sering mengalami situasi di mana game itu dianggap kayak game itu buruk buat anak-anak gitu. Intinya kekerasan, ada perjudian itu mungkin. Dan itu hal-hal yang dulu nggak diatur dengan adanya peraturan seperti game rating. Kalau sekarang kan dengan ada game rating system, kita bisa bilang bahwa game itu tidak jelek buat anak-anak. Cuman ada rating sistemnya gitu, ada umurnya. Kalau game yang buat 18 tahun ke atas ya jangan dikasih buat anak kecil gitu kan. Nah itu sangat membantu buat teman-teman kita bilang bahwa di game itu nggak buruk dan tolong disupport. Apalagi buat apa namanya ya, masyarakat Indonesia generasi sebelumnya gitu yang menyamaratakan semua game itu. Ya kalau game tembak-tembakan jangan dipakai buat anak kecil gitu kan. Dan gitu sekarang teman-teman kita di industri game lebih bebas untuk bikin selama ada rating sistemnya. Dan juga ada beberapa regulasi-regulasi baru yang juga mendukung ini. Misalnya baru-baru ini ada regulasi yang mengharuskan platform untuk terdaftar untuk kemudian jadi semuanya kalau kita misalnya mengadakan transaksi di platform tersebut clear gitu, jelas siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas platform ini. Sehingga misalnya ada perseteruan gitu ya, misalnya duitnya nyangkut di sana terus mereka nggak mau ngirim ke sini gitu. Kita tahu siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab, mereka terdaftar di pemerintah dan bisa diusut gitu. Kalau sebelum ada sistem ini, sebelum ada peraturan ini oleh Kominfo,
nggak ada tuh sistem kayak gitu. Kita ya udah kalau mereka nggak mau kirim kita duit, yang angkat tangan aja, komunitas ini juga nggak bisa bantu. Nah dengan banyaknya, dan of course seperti tadi yang dibilang oleh Pak Nil, makin ke depan kita pemerintah Indonesia bekerja sama dengan didukung oleh AGI juga akan melakukan kebijakan-kebijakan baru yang kemudian akan terus mendorong teman-teman di industri game. Terima kasih. Saya ke Kak Riris. Kak Riris kan salah satu founder perempuan di Indonesia, jarang ya. Tapi pertanyaan saya nggak terkait itu sebenarnya. Pertanyaan saya sebenarnya Game Changer selaku peserta dari IGDX Academy dan juga sekaligus mentor di IGDX Academy di level intermediate. Bagaimana sebenarnya IGDX Academy ini bisa bantu game developer dari sisi Game Changer? Oke. Tadi Pak Luhut udah mention ya teman-teman, posisi saya nggak cuma sebagai mentorin 3 studio muda yang lagi membuat game pertama yang pengen sukses, ngikutin game-game Indonesia lain yang udah sukses. Tapi saya juga sebagai mentee yang dibimbing oleh mentor-mentor internasional. Mentor saya itu John Kimmich sama satu lagi, kok lupa ya tiba-tiba ngeblank ya. John Kimmich sama siapa ya Cip gue? William Jamet yang dari Plugin Digital. Namanya Prancis, depannya Guillaume Jamet. Jadi tapi dia dipanggilnya William Jamet ya. Jadi CEO-nya Plugin Digital. Itu 2 mentor saya dan saya punya 3 anak menti studio baru. Program IGDX Academy itu program yang benar-benar dibutuhin oleh developer Indonesia, mau yang muda tadi, yang baru, yang produk pertama, ataupun saya yang udah punya banyak produk sukses. Soalnya gini, kalau kita mau belajar banyak tuh online course, cara bikin game, mau bikin marketing segala macem, tapi itu semuanya by teori. Tapi di IGDX Academy ini itu by experience, dan experience-nya itu udah teruji. Ini kan hal yang susah didapetin. Kalau misalnya mau cuma baca YouTube, nonton YouTube, dengerin baca gamedevelopment.com atau baca lagi portal-portal atau online course itu gampang, semua bisa. Tapi kalau kita dapetin ilmu dari orangnya langsung yang udah punya pengalaman, yang udah punya pengetahuan, dan terutama udah punya perhitungan, angka-angka, gimana kita bisa nentuin harga game, gimana kita bisa tahu project timeline-nya berapa lama, gimana kita bisa ngitung ini bakal membuat revenue berapa gitu ya. Itu tuh nggak gampang, nggak bisa cuma baca teori doang. Tapi kalau udah dapetin dari orang expertnya, udah pengalaman, udah pengetahuan, gamenya semua sukses gitu ya. Nah itu lebih dapet untuk ke mentinya maupun saya sebagai mentor. Jadi ketika saya dapetin ilmunya, itu langsung, wow, kenapa ya saya belum praktekin ini? Waktu saya transfer ilmu yang udah saya dapat, pengalaman saya dapat ke menti saya, itu juga menti saya tahu, oh gini toh Bu, cara ngitung berapa lama harusnya project ini selesai. Oh gini toh Bu, ngitung harga game yang benar, ngitung revenue yang benar, dan sebagainya. Kontrak dengan publisher. Jadi yang dibahas itu semua aspek di game, dari mulai teknis, marketing, bisnis, dealing with publisher, dan yang lainnya termasuk networking. Tadinya banyak loh Pak menti yang nggak mau datang ke sini, ngapain ya ke event? Namanya juga developer baru ya, belum tahu gitu gunanya. Jauh ya ke Bali dari Kalimantan, dari macam-macam pulau ya. Tapi begitu dijelasin sama mentornya, baru tuh dia langsung ini. Jadi IGDX Academy Pak, kalau mau disampaikan yang berharga tuh justru ilmu tacit knowledge-nya yang dimilikin sama expert-expert yang jadi mentor di program ini. Thank you, Bu Riris. Mungkin kalau Pak Nil dari tadi mereka sudah dapat ilmu, sudah dapat capacity building gitu. Langkah-langkah promosi apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan exposure terhadap game developer ini? Sebetulnya banyak sekali ya, kita sudah lakukan ini sudah cukup lama, sejak zamannya di Kominfo pertama kali itu misalnya ada program Indonesia ICT Award. Itu pertama kali itu game-game dev, game-game Indonesia mulai dipromosikan terutama untuk internal, untuk di dalam negeri. Kemudian waktu Backcraft kita juga punya beberapa program yang mendorong, tadi sampaikan Mas Cito juga, untuk yang sudah siap ya, terutama sudah siap untuk ekspor gitu ya, sudah siap berlaga di internasional untuk ikutan di beberapa event game B2B, terutama untuk B2B game internasional seperti Gamescom di Cologne,
Tokyo Game Show, kemudian Game Connection Amerika, dan khusus untuk dalam negeri kita juga dulu punya Backcraft Game Prime atau sekarang Bapak Recraft Game Prime, di mana kalau menurut kami menariknya begini, jadi kita juga ternyata perlu mempromosikan game-game lokal ini ke publik sendiri, karena masih banyak mungkin belum mengenal gitu ya game-game lokal. Dan buat teman-teman game dev ternyata kayak acara kayak Game Prime dan juga nih sekarang IGDX itu ya menjadi ajang di mana mereka bukan sekedar jual gamenya, tapi juga ternyata cari feedback untuk calon-calon penggunanya. Jadi senang sekali. Dan yang buat kami juga, jadi gini, ini yang penting juga menurut kami, yang kita tuh belum punya budaya gaming. Budaya gaming itu bukan berarti main gamenya gimana, itu enggak ya, tapi bagaimana mengapresiasi game-game yang dibuat oleh teman-teman kita, ya, terutama yang lokal. Jadi IP based, kekayaan intelektual. Nah, di situ jadi tahu bahwa yang namanya buat game itu tidak gampang dan harus diapresiasi, dan kerjanya jangan ngebajak atau kalau main game gratisan protes gitu ya. Itu sering banget. Jadi budaya gaming, salah satu contoh paling gampang gitu ya. Saya tuh sampai seneng kalau di GameStop itu namanya kalau ada game baru muncul ya. Itu yang ini masuk ke GameStop itu udah bayar ya. Terus mau nyoba gamenya itu bisa ngantri 2-3 jam, bahkan lebih, kadang 4 jam. Ngantri, benar-benar ngantri. Karena mereka saking apresiasi terhadap produk tersebut. Nah, kita juga udah mulai lihat tuh kemarin di Game Prime, bahwa teman-teman ini juga mulai mau ngantri gitu, mau nyoba game-game teman-teman yang buat itu mau ngantri. Jadi mereka benar-benar memang apresiasi itu udah mulai muncul, dah kelihatan di situ. Jadi itu bagian dari promosi bukan hanya sekedar mempromosikan game itu sendiri, tapi juga IP-nya tadi ya, kekayaan intelektualnya ini, bagaimana kekayaan intelektual itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena itu bagian dari ekonomi kreatif ya, yang punya nilai tambah buat developer dan juga membuka lapangan kerja tentunya ya. Kak Riris pasti ini banget, buka lapangan kerja, juga multiplier efeknya tuh kemana-mana, banyak sekali multiplier efek yang bisa didapatkan. Itu Mas. Terima kasih. Pertanyaan terakhir sebelum saya lempar ke media 3 pertanyaan, Pak Nyoman, apakah IGDX ini akan diselenggarakan kembali tahun depan atau tidak? Siap, Pak Luat. Dengan melihat besarnya pasar game Indonesia dan besarnya pengeluaran kita di industri game, jelas kegiatan IGDX-nya harus dilanjutkan. Tentu saja ke depan Pak Luat, yang harus kita dorong adalah, kita prioritaskan adalah, kalau menurut saya dari sekian banyak kegiatan IGDX ini adalah bagaimana mempertemukan game developer lokal kita dengan para venture capital, para mitra bisnis, sehingga mereka bisa tumbuh lebih baik usahanya, punya jaringan jejaring yang lebih baik, dan harapannya ke depan menjadi